Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan tugas seni budaya dengan tema keagamaan. Jadi yang kita ambil di sini tentang Gereja Kristen Pasundan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marlon Cakti Wisanggeni dari absen 21. Saya Matius Ronafizi, absen 2. Saya Farel Naje, absen 7. Saya Kayu Ramadhani Irbani, absen 13. Saya Hana Ramadhani, absen 11. Saya Nabil Alfatin, absen 26. Ya, silakan tonton video ini sampai selesai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Najeh. Di sini kita akan lanjut ke tugas sesi wawancara dari tugas ini, yaitu tentang membahas tentang Gereja Pasundan Cirebon. Di sini saya sudah bersama salah satu pengurus gereja tersebut. Pak, mohon maaf, kalau boleh tahu, boleh perkenalkan dulu namanya siapa, Pak? Ya, saya Mursyid Setiadi, saya Majelis Jemaat GKP Bethel Cirebon. Kalau boleh tahu, Bapak ini sudah jadi pengurus gereja ini dari tahun berapa, Pak? Jadi pengurus gereja atau majelis jemaat beberapa kali. Terakhir pemilihan majelis jemaat saya tahun kemarin dan sampai 4 tahun ke depan. Lalu di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Kalau boleh tahu, gereja ini didirikan dari tahun berapa ya, Pak? Gereja ini didirikan. Nah, kalau gedungnya, ini gedung peninggalan zaman Belanda, itu didirikan sekitar 1788 gedungnya. Tetapi jemaatnya ini baru berusia 161 tahun. Jadi jemaat kira-kira tahun 1864 baru disebut jemaat GKP atau Gereja Kristen Pasundan Cirebon. Lalu di sini ada pertanyaan kedua. Kenapa gereja ini disebut sebagai Gereja Pasundan Cirebon? Gereja Kristen Pasundan itu bukan gereja suku, tetapi merupakan wilayah pelayanan atau penginjilan di Jawa Barat. Makanya disebutlah Gereja Kristen Pasundan. Oke. Kenapa gereja ini bisa dijadikan sebagai cagar budaya? Cagar budaya itu bukan pilihan kita, tetapi adalah dari pemerintah Indonesia yang memberikan bahwa Gereja Kristen Pasundan ini dimasukkan ke dalam cagar budaya, gitu. Kalau untuk jadwalnya ada apa aja, Pak? Jadwal kebaktian maksudnya? Iya, maksudnya. Ya, jadwal kebaktian di Gereja Kristen Pasundan kita mulai dari hari Minggu ya. Minggu pagi jam 9 itu ada ibadah umum, kemudian ada ibadah untuk sekolah minggu atau anak-anak. Kemudian hari Rabu sore jam 19 itu ada ibadah tengah minggu, itu juga untuk umum. Kemudian hari Kamis pagi jam 10 ada ibadah untuk usin atau kita menyebutnya usia indah, biasanya untuk oma-oma yang 60 tahun ke atas. Kemudian hari Jumat jam 17 ada ibadah untuk kaum perempuan. Hari Sabtu sore jam 17 itu biasanya untuk pemuda remaja. Ya. Nabil Alfatin ingin melanjutkan pertanyaan dari Isran. Bapak siapa? Ya, silakan. Gereja ini tuh biasanya digunakan untuk acara apa aja, Pak? Gereja ini yang pasti digunakan untuk ibadah. Tapi selain ibadah secara umum, ada yang namanya ibadah untuk hari-hari khusus. Seperti Natal, Paskah, ulang tahun gereja, pemberkatan pernikahan, dan lain-lain. Sudah? Oke. Di depan kan ada makam ya. Itu kira-kira makamnya siapa dan peninggalan dari siapa? 3 makam di depan adalah makam yang membangun gereja ini.
Mereka adalah saudagar atau residen dulu yang datang ke Indonesia. Mereka meninggal di Cirebon dan dimakamkan di area gereja. Pertanyaan selanjutnya, mengapa jendela di gereja ini sangat besar dan tinggi? Apakah ada sangkut pautnya dengan Belanda? Peninggalan. Ya, arsitektur ini adalah arsitektur Belanda. Mereka mungkin mempelajari bahwa Indonesia negara tropis dan orang-orang Eropa kalau datang ke Indonesia pasti kepanasan. Jadi kemungkinan gedung ini dirancang jendelanya besar-besar, pintunya besar-besar untuk sirkulasi udaranya supaya adem. Ya, gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah tulisan di depan pintu itu termasuk peninggalan Belanda juga? Ya, yang ada di pintu sini ini adalah prasasti. Nanti coba diambil gambarnya, nanti saya berikan terjemahannya untuk bahasa Indonesia. Karena nama saya Hana Ramadhani, saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Kaila. Oke Bapak, saya mau tanya, lonceng ini fungsinya untuk apa ya? Ya, lonceng yang ada di gereja adalah fungsinya sebagai panggilan untuk beribadah. Kita ada lonceng 2 kali. Lonceng yang pertama itu dibunyikan 2 kali, itu untuk memberikan peringatan kepada para pelayan bersiap-siap di belakang, kemudian berdoa untuk kemudian mempersiapkan diri di depan gereja untuk masuk beribadah. Lonceng kedua berbunyi 1 kali, itu menandakan ibadah akan dimulai. Pertanyaan yang kedua, fungsi kartu persembahan itu untuk Ya. apa ya? Kartu persembahan. Kartu persembahan adalah sebuah makna syukur dari jemaat diberikan kepada gereja untuk dikelola oleh gereja. Karena gereja merupakan organisasi, gereja harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Yang paling mudah adalah memberikan gaji kepada pendeta, para pelayan yang full timer. Jadi itu dananya semua dikelola untuk menggaji mereka. Benar Pak, kan kalau untuk ibadah itu kan ada beberapa tadi ya, di hari Minggu, Rabu, Kamis, sama Sabtu. Nah, kira-kira di hari Minggu tuh rata-rata jemaatnya ada berapa aja? Ibadah umum hari Minggu rata-rata 80 sampai 100 orang. Ya. Dan kalau semisal ada perayaan hari-hari besar gitu seperti Natal atau Paskah? Ya, biasanya kalau Natal, Paskah, jemaat kita yang ada di luar kota, terutama yang kuliah, yang bekerja di luar kota, pulang kembali ke Cirebon, mereka beribadah, bisa saja kita mencapai 120 sampai 130 yang dewasa. Yang dewasa. Di gereja ini kan ada 2 lantai juga. Ya, Jadi lantai pertama ini sama lantai kedua yang ini. Nah itu lantai kedua tuh fungsinya buat apa? ini bukan 2 lantai, tapi ini namanya mezanin. Misalnya. Ini difungsikan sekarang adalah untuk tempat multimedia dan sound system. Jadi pengoperasian multimedia sound system dari atas mezanin ini. Untuk pengurus sistem di gereja tuh kayak gimana aja? Maksudnya sistem? Jadi ada kan semisal di masjid ada pengurus juga. Oh, Jadi di ya. gereja Ya, di Gereja Kristen Pasundan yang namanya pengurus kita sebut adalah majelis jemaat. Majelis jemaat itu dipilih oleh jemaat setiap masa kerjanya 4 tahun sekali. Jadi kalau saya terpilih di tahun 2024 kemarin, kita masa pelayanan kita 4 tahun ke depan. Setelah 4 tahun ke depan, jemaat akan memilih kembali majelis-majelis yang baru untuk mengurus gereja ini. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya terima kasih ya Pak untuk atas bantuannya. Sama-sama. Terima kasih ya Pak.